Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, semester 1 dari kelompok 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Friendly Albertus. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dengan judul Pertumbuhan Paham Kebangsaan Indonesia. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul Pertumbuhan Paham Kebangsaan Indonesia. Istilah kebangsaan bukan sesuatu yang asing bagi kita. Selama duduk di bangku sekolah, kita sering mempelajari apa itu kebangsaan. Namun, hanya sedikit dari kita yang memiliki kesemangat kebangsaan itu. Untuk memperdalam pemahaman serta pola pikir kritis mahasiswa, maka membaca buku tentang kebangsaan sangatlah penting. Kami sangat berharap setelah para pembaca melihat dan mengamati video kami ini, semangat kebangsaan pembaca bisa lebih besar lagi. Paham kebangsaan adalah kesadaran kolektif suatu masyarakat akan identitas mereka sebagai sebuah bangsa yang memiliki tujuan bersama, seperti mencapai kemerdekaan, persatuan, dan kesejahteraan. Ciri-ciri paham kebangsaan yang pertama, kesadaran akan persamaan nasib. Yang kedua, kesatuan wilayah dan identitas budaya. Ketiga, harapan untuk masa depan yang lebih baik. Faktor internal. Yang pertama ada kesamaan nasib. Dua, penindasan dan ketidakadilan oleh penjajah, menyadarkan masyarakat akan perlunya persatuan. Yang keempat, sejarah dan budaya lokal. Dan yang terakhir ada kebanggaan terhadap sejarah kerajaan Nusantara, seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Faktor eksternal. Yang pertama, modernisasi dan pendidikan, yaitu penyebaran pendidikan modern oleh kolonial yang membuka wawasan generasi muda tentang pentingnya kebangsaan. Yang kedua, pengaruh global, yaitu pergerakan nasionalisme di India, Filipina, Mesir, dan negara-negara lain yang memberikan inspirasi. Yang ketiga, media massa, yaitu surat kabar seperti The Lokomotif, Medan Prijaji, dan Batavia Newsblad, menyebarkan gagasan nasionalisme. Tahapan pertumbuhan paham kebangsaan Indonesia. Masa perintis. Di awal abad ke-20, Budi Utomo pada tahun 1908 fokus pada pendidikan dan kebudayaan menjadi tonggak awal gerakan kebangsaan. Sarekat Islam pada tahun 1911 menggerakkan rakyat melalui isu ekonomi dan perdagangan. Indisi Partik pada tahun 1912, organisasi politik pertama yang secara terbuka menyerukan kemerdekaan Indonesia. Masa pertumbuhan 1920-an. Yang pertama, kesadaran nasionalisme. Muncul organisasi seperti Perhimpunan Indonesia di Belanda dan Partai Nasional Indonesia. Yang kedua, Kongres Pemuda II tahun 1928 melahirkan Sumpah Pemuda sebagai simbol persatuan bangsa, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Masa pendewasaan 1930-an. Yang pertama, peran partai politik. PNI, PSII, dan kelompok lainnya menetapkan perjuangan menuju kemerdekaan. Yang kedua, tokoh-tokoh nasionalisme. Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Ki Hajar Dewantara memperjuangkan kesadaran kolektif rakyat. Masa penjajahan Jepang 1942 sampai 1945, kontradiksi Jepang. Jepang membentuk organisasi pemuda seperti Putera, Heiho, dan Peta, tetapi tetap melakukan eksploitasi. Yang kedua, awal penyusunan kemerdekaan. BPUPKI dan PPKI menjadi tonggak persiapan proklamasi kemerdekaan. Puncak nasionalisme. Proklamasi 17 Agustus 1945 menandai keberhasilan perjuangan paham kebangsaan Indonesia. Pembentukan negara.
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar negara yang memperkuat semangat kebangsaan. Relevansi paham kebangsaan saat ini. Yang pertama, melestarikan nilai nasionalisme. Dalam menghadapi globalisasi, paham kebangsaan tetap penting untuk menjaga identitas bangsa. Tantangan, ancaman disintegrasi, radikalisme, dan pengaruh budaya asing. Peran generasi muda mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan yang bisa kami berikan dalam video ini adalah paham kebangsaan tumbuh melalui perjuangan panjang melawan penjajahan. Keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia. Pentingnya menjaga persatuan untuk menghadapi tantangan masa depan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Dan jangan lupa like and comment. See you!